Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan yang namanya Q&A bersama Bapak Ustadz Wadi SE selaku Kepala Sekolah SDQ Insan Mandiri Cendekia. Acara kali ini kita akan bertanya dan membuka terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang ketika mendaftarkan ke SDQ Insan Mandiri Cendekia. Kebetulan kita sapa dulu Pak Wadi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Pak sudah hadir di podcast kita. Pertanyaan pertama nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama ini terkait dengan SDQ IMC. Mungkin Bapak bisa kasih sekilas sejarahnya bagaimana, terus ini itu sekolah apa dan kurikulumnya sebagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Pak Fuadi, kebetulan sebagai kepala sekolah SDQ Insan Mandiri Cendekia. Jadi sekolah ini berdiri beberapa tahun yang lalu dalam rangka melanjutkan pendidikan yang utuh dari sebuah pendidikan anak usia dini yang memang sudah dikelola lebih dulu sejak tahun 2010. Kemudian beberapa orang tua menanyakan untuk kelanjutan pendidikannya, akhirnya kita mendirikan sekolah dasar yang kita namakan namanya Sekolah Dasar Quran Insan Mandiri Cendekia. Sesuai namanya, ini adalah SD Quran. Jadi memang berbeda dengan SD pada umumnya, bahkan dengan SDIT misalnya, di mana memang konsep kurikulum yang kita jalankan, terapkan dari sejak awal sampai hari ini itu adalah 70%-nya itu lebih banyak ke pembelajaran Quran. Kemudian pelajaran umum itu terdapat 30%-nya adalah pelajaran umum. Jadi orang tua nggak usah khawatir, anak-anak tetap diberikan pelajaran umum. Nah, 70% yang pelajaran Al-Quran itu terdiri dari ada tahsin, ada tahfidz, kemudian juga ada pembelajaran tentang akidah, juga ada akhlak, juga ada sirah, ada hafalan hadis, ada hafalan doa, praktek sholat duha setiap hari, kemudian juga praktek ibadah, sholat wajib dan lain sebagainya. Jadi kalau dijumlahkan itu dalam rundown kegiatan belajar mengajar di sekolah SDQ ini itu sekitar 70%, seperti itu. Jadi waktunya lumayan banyak banget untuk Al-Quran ya Pak memang? Betul, jadi anak-anak begitu datang ke sekolah itu langsung belajar tahsin. Nah untuk tahsin sendiri kita menggunakan metode qiraati yang insya Allah sudah teruji sekian puluh tahun metode ini berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan morning talk, pembelajaran Quran, kemudian juga ada sholat duha, lanjutkan dengan tahfidz sampai istirahat. Selesai istirahat baru pelajaran umumnya sampai sholat zuhur. Setelah sholat zuhur lanjut kembali tahfidz sampai kepulangan jam 2 siang. Jadi memang semuanya memang khusus untuk Al-Quran ya sekolah ini ya? Iya betul. Nah kalau kita bertanya nih Pak, kan ini juga muncul nih pertanyaan dari orang tua. Kira-kira apa sih program unggulan yang ditampilkan, ditawarkan oleh SDQ IMC bagi para calon siswanya kelak ketika bersekolah di sekolah ini? Dengan kurikulum yang dominannya mencapai 70% itu Al-Quran, maka kami membuat program unggulannya adalah tahfidz Quran 1 juz per semester, atau setidaknya anak-anak bisa menuntaskan hafalan 1 juz Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar itu 1 juz per tahun. Nah ini diharapkan anak-anak kita didik sejak dini untuk mencintai Al-Quran, rajin membaca dan juga menghafalkannya, seperti itu. Wah berarti memang kalau seperti itu ditargetkan lulus sudah hafal kurang lebih 6 juz ya, kalau kita mengikuti minimal 6 juz. Nah kemudian juga muncul beberapa pertanyaan dari orang tua, terutama dari kelas 1. Ada yang mengatakan bahwa anak saya sewaktu masuk SD belum lancar membaca Quran yang Pak, sedangkan di kelas 1 di SDQ IMC sudah dituntut untuk menghafal Al-Quran. Nah, kira-kira untuk menjawab keraguan itu bagaimana, Pak? Jadi anak-anak yang ingin bersekolah di SDQ, kami tidak mensyaratkan anak-anak sudah
bisa baca Quran atau bisa membaca, menulis, berhitung. Itu adalah tugas guru-guru kami di SDK IMC ini untuk justru mendidik mereka supaya bisa baca Quran atau membaca, menulis, dan berhitung. Dan nanti pembelajarannya akan dilakukan secara bersamaan. Untuk tahsinnya diajarkan langsung di qiraatinya, dan bersamaan itu juga nanti guru-gurunya mentalaki hafalan Quran. Nah, siswa, anak-anak itu nanti tinggal mengikuti aja sesuai dengan bacaan yang dilafalkan oleh bapak ibu gurunya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait dengan kegiatan pelajaran umum yang ada di SDK Insan Mandiri Cendekia. Kira-kira pelajaran umumnya itu seperti apa pelaksanaannya, dan juga ada kegiatan ekskul apa saja yang ditawarkan di SDK IMC ini? Untuk pelajaran umum, kami mengacu ke kurikulum pendidikan nasional, ya, dalam hal ini kurikulum Merdeka. Jadi orang tua tidak usah khawatir terkait dengan KBM pelajaran umum, sama seperti sekolah pada umumnya kalau terkait dengan pelajaran umum. Kita juga ada buku panduan, buku cetak dari beberapa penerbit yang kita gunakan. Kemudian kegiatan penunjang, ya, kegiatan penunjang sama seperti yang lain juga. Kita punya kegiatan penunjang seperti outing class, small field trip, kemudian juga ada mabit, juga ada marketing setiap hari Jumat, kemudian juga ada yang paling spesial itu adalah camping. Ya, jadi anak-anak sudah diajak belajar mandiri, jauh dari orang tua, kita ajak bercamping ke luar kota seperti itu. Oh iya, terkait dengan ekskul, satu lagi yang nggak kalah penting, ekskul juga tetap ada di SDK IMC. Nah, yang bunda nggak usah khawatir, pelaksanaan ekskul yang sudah berjalan di SDK IMC ini ada futsal, juga ada renang, ada bahasa Inggris, ada juga komputer. Itu beberapa ekskul. Ekskul yang lain bisa nambah tergantung permintaan dari anak-anak juga orang tua. Nah, terkait dengan prospek lulusannya nih Pak ya, kan tadi udah lama berdirinya ya. Kira-kira sudah berapa angkatan sih SDK IMC yang diluluskan, dan sudah rata-rata diterima di mana? Terkait dengan kelulusan, alhamdulillah kami sudah meluluskan 3 angkatan. Mayoritas dari mereka itu melanjutkan ke pondok pesantren. Mungkin agak linear dengan apa yang sudah didapat di SDK, yaitu tahfidznya yang cukup banyak. Mereka melanjutkan kembali di pondok pesantren. Tapi juga ada beberapa alumni kami yang ke sekolah SMP negeri, ada yang sekolah SMP swasta yang full day, tidak boarding, tidak pesantren gitu. Sekarang kalau tadi sudah dilihat dari prospek yang ditawarkan SDK IMC ya Pak ya. Nah, kalau ada wali murid atau calon murid yang akan mendaftar ke PPDB SDK IMC tahun ini, nah bagaimana caranya, dan terkait dengan pembiayaan juga sekaligus saya tanyakan Pak, apakah juga biaya tersebut bisa dicicil atau tidak? Mengingat dengar-dengar katanya SDK IMC ini termasuk sekolah yang menjadi pilihan di kawasan Kalibata terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, terutama di swasta, seperti itu Pak. Ya, terkait dengan pembiayaan ataupun biaya administrasi untuk PPDB, ayah bunda nggak usah khawatir. Kami ada program potongan harga, kemudian ada diskon dan sebagainya. Dan juga yang menarik juga, ayah bunda bisa untuk mencicil pembiayaan tersebut. Jadi nggak usah khawatir, segera daftar ke SDK IMC. Satu lagi ya bunda, bahwa kami kebetulan mengelola kelas itu dalam kelas kecil. Jadi jumlah anaknya itu tidak lebih dari 12 anak dalam satu kelas. Insya Allah dengan konsep kelas kecil, guru-guru bisa lebih maksimal, lebih menguasai pembelajaran dan lebih mengenal siswa anak didiknya. Seperti itu. Baik, itu tadi pemirsa sekalian sedikit beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para calon wali murid maupun calon siswa yang akan mendaftarkan anandanya ke SDK Insan Mandiri Cendekia. Tentunya kami mengharapkan juga kepada ayah dan bunda, jika ingin banyak lebih bertanya tentang sekolah kami, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan insya Allah juga kita akan bertemu lagi di tahun ajaran yang baru ya Pak Fadi.
Baik, Pak Fuadi, ada closingan dulu sebelum kita tutup. Ya, baik. Ayah bunda, memang dalam memilih sekolah, memang kita harus pilih yang betul-betul tepat gitu ya. Insya Allah ketika Anda memilih SDK IMC, ya Anda memilih sekolah yang tepat karena pendidikan umumnya dapat, Qurannya yang akan dipakai sepanjang hidup anak itu akan diberikan lebih banyak. Yang kedua, bahwa durasi sekolah yang ada di SDK IMC itu mungkin sama dengan sekolah lain, ya dari jam 7 sampai jam 2. Tapi nilai di SDK, anak kita akan mendapatkan nilai tambah yang bisa jadi tidak didapatkan di sekolah lain. Demikian seperti itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuadi.